Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu Anindya Nur Amalia. Kalian bisa memanggil Ibu Anin atau Ibu Anindya. Dan perkenalan dari Ibu, tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, siapkan dulu alat tulis kalian. Siapkan ballpoint, siapkan pensil, siapkan buku untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang kubus dan volumenya. Anak-anak, coba sebutkan benda-benda di rumah kalian yang bentuknya kotak. Ada apa saja? Ada banyak ya. Ada lemari misalnya, ada meja, ada buku, ada kardus, ada kotak obat, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda yang bentuknya kotak itu ada yang bentuknya kotak berupa balok. Ada juga yang kotaknya itu berupa kubus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kotak yang berbentuk kubus. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menganalisis konsep volume bangun ruang kubus dan menerapkan rumus volume bangun ruang kubus untuk menyelesaikan masalah bangun ruang kubus. Anak-anak, Penny hendak memasukkan pasir pantai ke dalam sebuah kardus untuk menghias akuariumnya. Nah, ini adalah kardus milik Penny. Nah, apa bentuk kardus milik Penny tersebut? Iya, benar sekali, kardus Penny di atas adalah bangun ruang yang berbentuk kubus. Nah, tahukah kalian berapa banyak pasir yang harus dibutuhkan untuk mengisi kardus? Nah, untuk mengetahui seberapa banyak pasir yang akan dibutuhkan untuk mengisi kardus, maka kita perlu menghitung volume kardus tersebut. Nah, sebelum kita belajar tentang volume kubus, mari kita pelajari kembali tentang unsur-unsur kubus. Nah, sebelum itu, Ibu tanya dulu, dari benda-benda pada gambar yang Ibu tampilkan ini, manakah benda yang termasuk kubus? Coba kita cari. Mana saja ya? Apakah ini berbentuk kubus? Apakah lemari berbentuk kubus? Apakah dadu berbentuk kubus? Nah, dadu berbentuk kubus. Rubik juga bentuknya kubus. Nah, di sini ada berangkas yang berbentuk kubus juga. Lalu ada kotak kado dan ada es batu yang berbentuk kubus. Nah, apakah jawabanmu sudah benar? Bagus, mari kita lihat. Unsur-unsur kubus. Di sini Ibu memiliki sebuah kubus yang bernama A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini adalah sisi. Kubus memiliki 6 sisi. Nah, bisa dilihat di sini apa saja yang dimiliki oleh kubus. Selanjutnya ada titik sudut. Ada berapa anak-anak? Ada 8. Ada titik sudut A, B, C, D, dan lainnya. Ada juga rusuk. Nah, di sini kubus memiliki berapa rusuk anak-anak? Memiliki 12 rusuk. Misalnya AB, BC, CD, DA, AE, dan lain sebagainya. Selanjutnya, unsur kubus yang keempat adalah diagonal sisi. Nah, sama seperti pada balok kemarin, diagonal sisi itu membentang dari pojok atas ke pojok bawah yang membelah sebuah sisi. Nah, di sini diagonal sisi pada kubus ada berapa anak-anak? Ada 12, betul sekali. Unsur kubus yang selanjutnya adalah bidang diagonal. Nah, bidang diagonal pada kubus jumlahnya ada berapa? Ada 6, betul sekali. Di sini contohnya ada APGH, CDEF, BCHE, ADGF, dan ACGE. Selanjutnya ada diagonal ruang, sama seperti balok kemarin.
diagonal ruang pada sebuah kubus itu jumlahnya ada berapa? Ada 4. Diagonal ruang itu membelah sebuah ruangan atau volume dari kubus tersebut. Dari pojok atas H di sini sampai ke pojok B bawah. Nah, itu membelah sebuah ruangan di tengah-tengah kubus. Ada lagi contohnya BH dan CE. Ada juga DF. Nah, itulah unsur-unsur dari kubus. Nah, anak-anak, ini adalah misi 1 yang harus kalian kerjakan pada halaman 2 dan 3. Nah, kalian kerjakan misi 1 yaitu 3 soal. Nah, jangan kerjakan misi 2 dulu ya. Nah, yang ibu blok ini jangan dikerjakan dulu. Jadi, dikerjakan dulu 3 buah soal. Stop videonya di sini dan kerjakan dulu LKPD. Setelah itu selesai, baru kalian melanjutkan menonton video ini. Volume. Volume adalah isi yang memenuhi sebuah bangun ruang berongga. Nah, satuan volume itu dinyatakan dalam kubik atau pangkat 3. Di sini contohnya adalah milimeter kubik, sentimeter kubik, dan desimeter kubik, ada juga meter kubik. Nah, ciri-cirinya adalah menggunakan pangkat 3 di belakang satuan. Volume dapat diukur dengan satuan tidak baku, satu kubus satuan, dan satuan baku. Nah, ini contohnya adalah menggunakan satuan tidak baku, misalnya dengan ukuran gelas, misalnya 1 gayung sama dengan 3 gelas. Nah, itu satuan yang tidak baku. Bisa juga mengukur volume dengan menggunakan kubus satuan, misalnya 1 kubus satuan, 2 kubus satuan, 3 kubus satuan. Cara menentukan volume balok dengan kubus satuan yaitu dengan memasukkan kubus-kubus satuan dalam ruang kubus transparan. Nah, di sini adalah contoh kubus satuannya. Kita misalkan kalau kubus itu volumenya 1 atau panjang, lebar, dan tingginya 1 cm. Nah, di sini ada sebuah kubus. Nah, bangun ruang kubus itu memiliki panjang rusuk yang sama panjang. Maka panjang, lebar, dan tinggi pada kubus itu disebut apa, anak-anak? Disebut sisi. Nah, sekarang kita akan menghitung volume kubus menggunakan kubus satuan. Kita akan memasukkan kubus-kubus satuan itu ke dalam kerangka kubus. Kita hitung sama-sama ya, ada berapa? Nah, berapa anak-anak? Ada 27 kubus 1. Nah, ini tadi adalah satuan kubus yang sudah dimasukkan ke dalam kerangka. Nah, di sini tadi kita hitung jumlah kubus satuannya ada 27. Sekarang kita hitung menggunakan rumus. Nah, sisi kubus itu masing-masing ada berapa anak-anak? Ada 3 kubus satuan. Nah, coba perhatikan ya. Masing-masing sisi itu ada 3 kubus satuan. Dari panjang, lebar, dan tinggi itu masing-masing ada 3. Bentuk alasnya apa? Bentuk alasnya itu persegi. Untuk mencari luasnya, kita cari dengan sisi kali sisi, yaitu 3 kali 3. Tapi di sini kita menghitung volume, berarti dengan mengalihkan sisi kali sisi kali sisi, yaitu 3 kali 3 kali 3. Nah, di sini sama seperti kita mencari volume dari balok. Kalau balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena panjang, lebar, dan tinggi dari kubus itu ukurannya dan panjangnya sama, maka disebut dengan sisi. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 27. Nah, apakah sama anak-anak? Ya, jawabannya sama. Jadi, volume kubus itu dapat dicari dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, ini ada sebuah soal. Nah, di sini sebuah kubus yang memiliki sisinya berapa? Ada 4. Masing-masing sisinya punya 4. Jadi sisi kali sisi kali sisi 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 kubus satuan. Nah, misalnya di sini masing-masing kubus itu panjang sisinya 1 cm. Maka tinggal kita tambahkan dengan satuan cm. 4 cm kali 4 cm kali 4 cm hasilnya 64 cm kubik. Contoh soal volume kubus. Nah, di sini Benny itu mempunyai sebuah akuarium mini
dengan tinggi 15 cm seperti pada gambar di bawah ini. Maka berapa volume akuarium Benny? Nah, rumus dari volume kubus tadi gimana anak-anak? Yaitu, ditulis dulu tingginya tadi berapa? 15 cm, padahal kalau kubus itu mempunyai sisi-sisi yang sama. Berarti panjangnya juga 15 dan lebarnya juga 15. Maka sisinya itu sama dengan 15. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah volume. Volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Sama dengan 15 kali 15 kali 15 sama dengan 3.375 cm kubik. Jadi volume akuarium Benny adalah 3.375 cm kubik. Benny mempunyai sebuah kardus kecil yang berbentuk kubus, panjangnya 12 cm. Benny hendak mengisi 1/4 atau 1/4 kardus dengan pasir mainan. Nah, berapa banyak pasir yang dibutuhkan untuk mengisi kardus? Nah, diketahui bahwa panjangnya itu 12 cm anak-anak. Maka panjang semua sisinya sama ya, yaitu 12 cm. Nah, cara mencari volume yaitu sisi kali sisi kali sisi, yaitu 12 kali 12 kali 12. Berapa? 1728 cm kubik. Tapi di sini Benny hendak mengisi 1/4 kardus, hanya 1/4-nya, berarti hasil volumenya tadi dikali 1/4, atau bisa juga dibagi 1/4. 1/4 dikali 1728 atau 1728 dibagi 4. Hasilnya berapa? 432 cm kubik. Jadi banyak pasir yang dibutuhkan adalah 432 cm kubik. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar, sekarang kalian kerjakan misi kedua. Di sini misi kedua ada berapa anak-anak? Ada 8 soal. Nah, di sini ya, dari tanda panah merah yang Ibu berikan, itu adalah misi 2, yaitu pada halaman 3 dan 4. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Kita sudah belajar tentang unsur-unsur kubus. Ada sisi, ada rusuk, titik sudut, dan lain sebagainya. Kita juga belajar tentang volume kubus, yaitu dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, boleh WA ke Ibu Guru ya. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.